agar dadanya terbuka dan shouldernya turun. Begitu shouldernya turun, rasakanlah punggung Anda atau leher Anda terbawa memanjang. Lalu perlahan Anda rasakan, pejamkan mata. Lalu pada saat memejamkan mata, rasakan lagi ya, kakinya yang terbuka dari girdle-nya. Jadi dari awal Anda sudah merasakan pembukaan dari kaki bagian dalam, betis dalamnya, paha dalamnya, dengan lutut yang aman. Karena lutut tidak terrotet, Anda membukanya dari pusatnya. Dan cek lagi ya kalau pinggangnya terlalu arching, tinggal tuck tailbone-nya, sit bone-nya tinggal panjangin ke bawah, itu nanti akan menyeimbangkan arching di pinggang Anda. Lalu side body-nya sudah panjang, punggungnya sudah panjang, tangannya sudah membantu membuka dada dan bahu, lalu leher Anda sudah memanjang dan kepala Anda dalam posisi yang rileks. Silakan rasakan sejenak seluruh tubuh Anda di posisi berbaring dengan kaki pada konasana. Lalu rilekskanlah bagian-bagian tubuh Anda di tempat mereka masing-masing. Biarkan rileks, mind Anda relax, body Anda relax, your spirit and then your soul also relax. Dan pada saat seluruhnya relax, seluruh tubuh Anda sekarang siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini ya. Yoga dengan prop, dan prop kita adalah menggunakan balok dan tembok. Dan karena kita akan open hip, jadi dari awal Anda sadar, Anda tahu dengan melakukan ini adalah untuk masuk ke dalam intention kita hari ini. Lalu perlahan bernafaslah di posisi ini dengan Baddha Konasana, perut Anda akan terbuka sekali ya. Jadi silakan bernafaslah, nikmati nafas yang lebih nyaman dengan posisi ini karena area perut Anda, diafragma Anda terbuka. Silakan amati nafas Anda. Rasakan, sadari, amati karena sikap tubuh Anda kan berbeda. Dan pada saat berbeda, otomatis sensasinya pun juga akan sedikit berbeda. Dan bagaimanakah bedanya? Anda rasakan, Anda sadari, observasi bagaimana rasa berbedanya itu. Agar Anda jadi tahu dari pengalaman Anda sendiri. Kemudian perlahan masuklah ke nafas yang kedua karena areanya sudah terbuka. Alirkanlah memang sebenarnya dari betis dalam, lalu kemudian paha dalam itu. Silakan berikan nafas di area ini, karena kita akan open hip. Berikan nafas di area yang Anda perlukan untuk latihan kita hari ini. Lalu kemudian masuk ke girdle Anda. Rasakanlah begitu terbuka seperti ini, putarannya seperti apa. Agar Anda paham apa yang terjadi di dalam tubuh Anda pada saat Anda melakukan ini. Karena semuanya di sini tentunya paham ya bahwa melakukan yoga bukan sekedar meniru posenya, tapi bahwa Anda paham apa yang terjadi di dalam otot dan tulang Anda, terutama sendi-sendi Anda. Nah, silakan alirkan nafas, berikan ke area-area yang Anda rasakan struggle. Jadi kayak Bu Risna, mungkin merasa sisi kanannya lebih kaku, silakan alirkan lebih di kanan. Yang lain pun juga sama, yang punya weakness-nya di sisi yang mana, berikan nafas di sana. Mumpung di posisi ini Anda punya waktu untuk menggunakan nafas dan mengisi nafas itu bisa membantu area Anda. Sampai secara perlahan area itu ketegangannya atau struggle-nya melembut dan Anda menjadi lebih terbuka. Karena kadang-kadang kita yang kita lakukan bukan memaksa, tapi yang kita lakukan justru surrender ya untuk membuka itu. Karena makanya dari situ kita perlu mengerti apa yang diinginkan tubuh. Bukan kita memang yang mengatur tubuh, tapi kita pun juga perlu tahu apa yang mereka inginkan. Lalu secara perlahan tuntaskanlah seluruh putaran nafas, dengan lembut kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda dari hanya sekedar bernafas ini. Lalu secara perlahan mulailah gerak-gerakan jari-jari kakinya, jadi saling menyentuh jempol dengan jempolnya ya. Say hello to each your own toes. Lalu perlahan kembali membuka matanya. Gunakan tangan Anda untuk membantu merapatkan lutut. Dan pada saat merapatkan lututnya, merapatkan kakinya, rasakan putaran kembali ya. Tadi outer spiral, sekarang inner spiral. Rasakan sejenak di situ ya.
Nikmati sejenak bagaimana aliran darahnya kembali lagi pada tempatnya semula. Karena kan alignment tubuh kita seperti biasa kan, bukan terbuka tapi seperti ini. Oke, lalu perlahan Anda luruskan kakinya ke bawah. Semoga Anda cukup area untuk meluruskan kakinya ke bawah. Ya, pointedkan and flat. Dua-duanya pointedkan and flat. Pointed and flat, pointed and flat. Sambil sadari pada saat Anda pointed and flat, mumpung lagi berbaring, rasakan kaki bagian atas, kaki bagian bawah. Good. Lalu perlahan kita lakukan dengan pointed, tapi jempolnya arahkan ke arah lantai. Jadi pointed, jempolnya arahkan ke arah lantai, 4 jari kakinya arahkan ke atas. Nah, rasakan dari jempol, betis dalam, paha dalam, lalu ke perut bagian bawah sebelah dalam dan inguinal Anda. Rasakan dengan posisi kaki seperti ini saja akan membuat pinggang Anda arching. Jangan diizinkan. Nah, hadirkan dari jempol itu betis dalam, paha dalam. Lalu ganti jempolnya yang ke atas, 4 jari kakinya yang ke bawah. Silakan rasakan sensasi yang berbeda di sini. Bedanya seperti apa? Rasain ya, explore your own experience. Karena kalau aku kan sudah ngerasain sendiri. Jadi Anda patut merasakan dan menyadari dari experience itu. Cukup lalu kakinya flatkan sekarang. Flatkan, tumitnya tekan ke lantai dan dorong ke depan. Sampai ankle Anda stretching, Achilles Anda arching. Nah di posisi flat ini pun juga sama, jari kakinya ke bawah, jempolnya arahkan ke arah Anda. Jadi kita sambil latihan jari kaki, jempolnya arahkan ke arah Anda, jari kakinya arahkan ke bawah. Sampai si jempol itu pegel ya. Lalu kemudian rasakan lagi juga aliran energi di betis dalam, paha dalam. Nah, cukup, lalu jempolnya yang ke bawah, jari kakinya ke atas dengan posisi kaki flat ya. Jadi walaupun kakinya di bawah, Anda bisa melakukannya dengan benar karena pikiran Anda bisa melihat kaki. Itulah indahnya yoga yang membuat Anda pintar, nggak perlu dilihat, nggak perlu dipelototin, tapi Anda bisa melakukannya. Cukup, lalu perlahan sekarang kakinya dibuka selebar matras, ya kira-kira selebar matras Anda sendirilah. Sama seperti tadi, pointedkan, ya, lalu jempolnya ke arah bawah, 4 jari kakinya ke atas. Nah, dengan kaki yang terbuka, silakan kita membuka betis dalam, paha dalam, lebih dalam. Good. Bernafaslah ke area-area yang diaktifkan. Cukup ganti jempolnya ke atas, jari kakinya, 4 jari kakinya ke bawah. Nah, tapi dengan kaki tetap flowin sehingga ankle Anda di-stretchingkan. Nah, di posisi ini memungkinkan ankle-nya mungkin terputar keluar, pastikan ankle-nya tetap inner spiral. Cukup, kembalikan lagi ke posisi flat. Nah, tumit tekan ke lantai, dorong ke depan, rasakan kontraksi di bagian ankle, lalu kemudian pastikan betisnya stretching ya. Jadi rasakan sekali betis yang Anda stretchingkan. Kalau betisnya tidak terasa stretching, berarti tumit Anda tidak ditekan dan tidak didorong. Nah, sama di sini pun juga lakukan jempolnya ke atas, 4 jari kakinya ke bawah. Nah, kembali rasakan sensasi yang sedikit berbeda. Jadi setiap kali sensasi posisi tubuh kita berbeda, jari kaki, walaupun hanya dari jari kaki ya, sensasinya, otot-ototnya yang bekerja pun juga akan sedikit berbeda menyesuaikan posisi Anda. Tapi actionnya sama. Oke, ganti jempolnya yang ke bawah, 4 jari kakinya yang di atas. Dan si kelingking, coba Anda spreadkan keluar kelingkingnya. Jadi seluruh jari kakinya spreadkan. Tapi pastikan kakinya jangan diputar. Cukup, biarkan rileks saja. Rileks saja. Apa adanya, kakinya rileks saja. Agar Anda bisa merasakan aliran darah yang kembali lagi. Karena begitu kita stretching kan ada terasa tension ya. Jadi begitu kita lepaskan, dia akan lepas. Nah, rapatkan kakinya benar-benar rapat. Sama seperti tadi kita pointedkan. Jempolnya arahkan ke bawah, 4 jari kakinya arahkan ke atas. Jadi jempolnya silakan saling merapat, arahkan ke bawah. Rasakan sekali, nanti sampai ke inguinal. Harus kerasa. Kalau nggak kerasa berarti belum sampai ke sana. Dan di sini memungkinkan akan arching, jangan diizinkan arching. Cukup, jempolnya ke atas, 4 jari kakinya ke bawah. Nah, rasakan kaki yang Anda hadirkan. Good.
Lalu sekarang flat, tumitnya tekan ke lantai, dorong tumitnya ke depan, ya. Sama seperti tadi, 4 jari ke bawah, jempol ke atas. Jadi jempolnya rapat, 4 jarinya ke bawah. Rasakan sekali ya sampai ke pubic bone. Jempolnya ke bawah, 4 jari kakinya ke atas, kelingkingnya spread out. Jempolnya harus nempel. Dan lututnya harus mengarah ke tengah. Rasakan sekali ya di bagian dalam. Cukup, lalu rilekskan saja. Sambil rasakan kaki yang sudah hidup di situ. Bernafas dan bernafas. Lalu tekuk lututnya. Ya, lakukan posisi bridge. Tanpa balok. Selebar pinggul. Pertanyaan yang bagus, Bu. Pakai selebar pinggul, lalu angkat. Ya. Dari kaki yang tadi sudah Anda stretchingkan, sekarang Anda kontraksikan untuk membantu pinggulnya naik. Eno kakinya selebar pinggul, tumit dengan kelingkingnya 1 garis. Eno terlalu ngangkang kakinya. Oke, nafas di sini ya. Kita akan tahan kira-kira 1 menit. Anda sadari tadi kaki yang rasanya seperti apa, kita stretchingkan, dan sekarang kaki yang kita buat bekerja mengkontraksikan otot bokong sama otot hamstring. Lalu di sini ada pembukaan paha atas, membuka hip. Pastikan itu yang Anda lakukan. Siku Anda di samping kiri kanan, membuka dada, membuka bahu. Jadi pastikan ya, setiap kali bridge, itu sudah refleks ya, sudah refleks. Mengepit dompet. Lalu kemudian dengan sikunya semakin masuk ke dalam bahu Anda, itu akan membuka dada Anda semakin naik. Jadi lakukan itu Mbak Rahmi. Sikunya masukin lagi, agar dadanya semakin terbuka. Karena kalau enggak, Mbak Rahmi akan nyungsep dan kelihatan itu lehernya terlalu masih kompres. Gunakan siku itu untuk membantu mengangkat dada. Ya, cukup turunkan dari upper back, middle back, and then lower back. Sekarang kakinya dibuka selebar matras. Dan kakinya sedikit dibuka keluar. Jadi dengan kaki sedikit dibuka keluar, kita fokus lebih dalam ke betis dalam dan paha dalam. Tapi pastikan jangan pasrah pantatnya menyempit nanti ya. Angkat jari kakinya, pastikan 4 kakinya bekerja, pastikan sikunya tetap di situ dan angkatlah. Kembali di sini pun juga kita akan tahan 1 menit. Ya, angkat pinggulnya. Good. Yes. Good. Jadi rasakan sekali sikunya masukin lagi, ya, sikunya masukin lagi agar dadanya semakin naik. Kita sudah masuk baksonya. Yes. Nah, rasakan ya. Dengan kakinya lebih terbuka, Anda fokus ke betis dalam dan paha dalam. Cuman di posisi ini kalau Anda tidak sadar, pantatnya akan menyempit. Jadi jangan sampai pantatnya mau menyempit ya. Jaga pantatnya tetap dalam posisi di situ. Sehingga Anda bisa merasakan si pantat yang bekerja. Engage otot pantatnya dengan hamstringnya. Itu memprotek lutut, sangat menguatkan otot-otot lutut Anda. Jadi ini posisi yang bagus sekali dan terapeutik sekali untuk yang sakit lutut. Dan pastikan perut Anda semakin terbuka, paha atas Anda semakin terbuka. Di posisi ini jangan nengok kiri kanan. Karena leher Anda di posisi ini fragile ya, jangan nengok kiri kanan. Good. Cukup turunkan dari upper back, middle back, and then lower back. Good. Kakinya silakan lapatkan. Kembalikan lagi posisinya paralel selebar pinggul. Ya. Silangkan kaki yang kiri di atas kaki yang kanan. Ya, jadi kayak needle. Rasakan dulu di sini ya, putaran pantat kirinya, rasain dulu. Oke. Lalu sekarang kaki kanannya sedikit geser keluar. Ya, dan angkat jari kakinya. Digeser keluar bukan dibawa ke depan barang kaki yang kanannya digeser keluar bukan dipanjangin. Jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak, ya sedikit aja. Lalu pastikan kakinya aktif. Nah, rasakan dulu di sini, pas 1 kaki disilang, pantat Anda kan akan naik sebelah ya. Jangan diizinkan naik sebelah, karena kalau naik sebelah Anda membuat pantat Anda sakit sebelah nantinya. Oke, nah di posisi ini nanti setiap kali exhale, angkat pantatnya sambil lower belly in, and then lower back-nya press ke lantai. Siap ya? Inhale to the side rib, exhale angkat bokong, lower belly in, lower back down. Teruskan, turun sendiri, naik sendiri.
Rasakan itu untuk bokong Anda dan membuka pinggulnya. Setiap kali naik itu adalah exhale. Sit bone-nya didorong ke arah depan, connectedkan dengan hamstringnya, lalu lower belly-nya Anda gulung, lower back-nya Anda asalkan ke depan. Jadi lower back-nya, prinsipnya sama, walaupun kita mengangkat lower back-nya dari lantai, prinsipnya sama ya, jadi jangan bingung. Dan semakin Anda bisa mengaktifkannya dengan benar, itu otot bokongnya bekerja semakin baik, dan pembukaan hip-nya akan semakin terjadi. Oke, naik turun Mbak Sonia. Naik turun sendiri silakan. Nah, pastikan kaki yang kiri tidak menekan kaki yang kanan. Kerasakan bokongnya di situ ya? Good. Lalu perlahan kita tahan di atas. Terakhir tahan di atas. Rasakan sekali putaran pinggul kiri, sit bone kiri. Jadi paham ya, dari tadi aku ngoceh terus sit bone-nya tinggal didorong aja ke arah hamstring kirinya. Itu sudah akan membuat Anda aktif dengan cukup baik. Itu shortcut kita. Oke, cukup turunkanlah dari upper back, middle back, and then lower back. Lepaskan kaki kiri, nah turunkan dulu dan silakan ganti kaki kanan yang di atas kaki kiri. Angkat dulu, lalu putar, pastikan berputar di girdle. Jangan sampai Anda melakukan buru-buru, Anda menyakiti otot bokong sendiri. Otot bokong itu rumit ya, gerakannya simple saja, atau cuman gerakan sedikit saja bisa sakit bokong. Oke, kalau sudah siap, silakan lakukan seperti tadi, turun dan naik. Jadi tinggal perutnya digulung, lalu kemudian sit bone-nya didorong ke depan. Antara perut digulung atau sit bone dorong ke depan, karena itu satu kesatuan. Dan rasakan sekali kaki yang di bawah membantu. Pastikan kaki yang di atas juga membantu, bukan memberatkan. Ini salah satu apps-nya Progress Yoga. Aku berikan di sini karena kita perlu kekuatan bokong kita. Oke, cukup. Tahan di atas sambil Anda rasakan bokong Anda di situ ya, putarannya seperti apa. Pastikan pinggulnya terbukanya sama. Lalu kerja kedua sit bone-nya sama. Dan turunkanlah dari upper back, middle back, and then lower back. Lepaskan dengan lembut kaki yang kanannya dari lututnya. Dan Anda boleh luruskan kakinya dua-duanya ke bawah. Rasakan sejenak. Rasakan tadi kaki yang sudah kita siapkan ya. Rasakan putaran-putaran yang tadi sudah kita siapkan di kaki kita. Good. Lalu pelan-pelan tekuklah lututnya berguling ke satu sisi. Dan kita kembali lagi ke posisi table kita. Ambil baloknya, kita akan netralkan punggung kita dengan child pose. Kakinya terbuka selebar pinggul, baloknya di depan terbuka selebar bahu, dan cari jaraknya di mana Anda bisa memanjangkan tubuh Anda dengan pas. Nah, regangkan dulu ya ke belakang dan ke depan. Stretchingkan side body-nya yang tadi kan kita cuma berbaring saja. Ya. Jangan maju ke depan, dari depan memanjang ke belakang. No. Jadi atur jaraknya ya. Setiap kali Anda masuk ke pose, bila Anda lakukan dengan berusaha memahami, lalu dengan perasaan dan kesadaran, Anda pasti menemukan posisi Anda atau jarak Anda. Jarak itu penting ya. Agar setiap kali Anda melakukan, tahu jaraknya, begitu bergerak Anda akan langsung tahu posisinya. Nah di posisi ini, panjangkan punggung, panjangkan side body-nya, regangkan. Karena tadi kita berbaring cukup lama ya, 15-20 menit ada kita berbaring, jadi di sini benar-benar regangkan. Ya. Dan bagaimana Anda menarik perut, mendorong bokong, sehingga Anda bisa semakin memanjang, panjangkan. Good, cukup. Lalu pelan-pelan kembali lagi ke posisi netral Anda. Singkirkan baloknya. Jejakkan jari kakinya. Lalu kemudian kita akan ke posisi seperti biasanya kalau mau berdiri pelan-pelan. Lalu kemudian gulunglah tubuh Anda perlahan ke posisi berdiri. Angkat kedua tangan dari samping kiri kanan, panjangkan. Turunkan tangan kirinya ke bawah, panjangkan sisi kanan. Kita akan memanjangkan tubuh kita ya, sepanjang sisi kiri kanan kita, sepanjang apakah bisa memanjangkan tubuh Anda. Karena nanti kita membutuhkan tubuh yang panjang. Silakan panjangkan sepanjang apakah Anda bisa mau tegang setelah tadi kita berbaring.
Dari kaki yang aktif menjejak ke lantai, lalu kemudian dari tangan yang aktifkan Anda panjangkan. Cukup perlahan kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kirinya ke atas, turunkan tangan kanannya ke bawah sambil Anda memanjangkan sisi kiri. Routing dari sisi kiri Anda, lalu kemudian Anda panjangkan ke samping kanan. Sepanjang apakah Anda bisa memanjang di sini? Good, cukup. Lalu perlahan kembalikan lagi ke tengah dan pada saat buang nafas turunkanlah. Ambil baloknya, pegang seperti ini. Ya. Lalu angkat Urva Hastasana. Good, kakinya menjejak selebar pinggul. Ya. Lalu pelan-pelan dengan kaki yang menjejak itu, routing ke bawah inhale, panjangkan ke atas exhale, lalu routing satu kali lagi dan panjangkan ke samping kiri. Iya. Sekuat apakah tangan Anda memegang balok itu dan memanjangkan tubuh Anda ke kiri? Lehernya rileks. Good. Cukup. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Exhale, panjangkan ke samping kanan. Jadi kaki kuat, tangan harus panjang dan kuat. Leher rileks. Good, cukup. Inhale, berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Lalu perlahan turunkanlah tangannya dari depan. Tangannya bawa di belakang, pegang baloknya. Pegang baloknya seperti ini. Ya, boleh dipegang seperti ini. Pastikan dengan dada yang naik, dengan shoulder yang turun. Dada naik, shoulder turun. Kelihatannya di situ ya? Lalu kemudian Anda terus panjangkan, terus panjangkan, terus panjangkan, terus panjangkan. Balok itu seperti Anda dorong ke belakang. Jadi aku di belakang Anda, sodorin baloknya ke aku gitu ya. Bayangkan aku di belakang Anda, sodorin baloknya ke aku. Jangan sampai arching, ya, jangan sampai terlalu arching. Akan ada backbendnya di sini. Yang dituju adalah sejauh mana Anda menguatkan otot tangan ini. Terasa di situ? Nafas. Dan baloknya jangan di bawah. Angkat baloknya, kan disodorin itu kan pasti begini kan ya. Nyodorin itu kan begini. Jadi pastikan, bayangkan ada aku di belakang, lalu Anda sodorkan baloknya pelan-pelan. Kelihatan ya? Pakai nafas Anda, pakai nafas Anda, pakai nafas Anda, pakai nafas Anda. Sampai pedihnya tambah emang. Betul nggak? Benar nggak, No? Tambah pedih ya, betul nggak? Pedih, pedih, pedih. Naik, good. Dan pelan-pelan exhale, riliskan dulu. Relax dulu ya. Pastikan ya, jangan melawan pedih itu dengan menaikkan bahu. Itu posisi yang salah sekali ya. Aku nggak boleh bilang salah, tapi itu asli tidak tepat. Jadi biarkan bahunya turun ke bawah. Nikmati rasa sakit itu, jangan melewati rasa sakit dengan bahunya naik. Karena prinsip ini kan, pose ini tujuannya menguatkan sendi Anda, dan membuka dada dan membuka bahu. Jadi jangan sampai bahunya jadi posisinya tidak tepat. Oke, satu kali lagi dengan kaki yang paralel pegang, inhale. Lalu pelan-pelan mulai sodorin. Didorong ke belakang, disodorin ke belakang, lalu pelan-pelan diangkat ke atas. Inhale, dorong, angkat. Inhale, dorong lagi, angkat. Inhale, dorong lagi dan angkat semampu Anda. Sekuat apakah Anda melawan atau menerima, bukan melawan ya, menerima sakit itu. Dan pada saat itu sudah maksimal sakit Anda, jangan naik lagi. Tahan di situ beberapa saat sambil nikmati kekuatan tangan di dalam bahunya. Dan exhale, riliskanlah. Lepaskan. Oke, di ujung matras, kaki kiri langkahkan ke belakang. Ambil baloknya di dalam. Di luar. Dan kakinya buka langsung side angle atau warrior two. Dapat ya? Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Yang di sini kelihatan ya? Seperti ini ya. Lihat lutut nih ya. Lihat lutut aku ya. Lutut aku. Ke depan. Dan lututnya satu garis dengan jari yang kedua. Oke, lihat di situ. Lalu kemudian gunakan, rasakan fungsi tangan dan fungsi balok yang ada di luar Anda. Jadi di sini Anda explore sikunya tidak nempel dengan lutut. Coba sengaja siku sama lutut jangan saling menempel. Yang biasa Anda lakukan ya, ini yang sering dilakukan ya. Gini aja doang.
Kelihatan Bu, yang sering dilakukan orang-orang cuma begini. Kelihatan ya? Anda lakukan begini dulu. Enak emang kakinya, ya enggak? Oke, lalu kemudian Anda lakukan dengan siku sama lututnya saling neken. Lutut nempel ke siku nempel ke lutut, apa sensasinya di situ? Beda? Beda ya? Dimana begitu siku sama lutut saling menekan, pinggul Anda langsung engage, dada Anda dan bahu Anda, tangan Anda di dalam sendinya langsung masuk dan akan lebih berat. Makanya kenapa orang menghindari pose ini. Padahal ini yang betul. Oke, dan pada saat sikunya menempel dengan lututnya, itu membuat lutut Anda jadi sekolah, tidak kemana-mana. Terutama untuk Bu Risna yang lututnya suka masuk ke dalam. Eno sama siapa lagi ya, Barahmi, yang lututnya suka masuk ke dalam. Nah, tahan di posisi ini, bernafas, bukalah dada Anda ke arah kiri. Ini ke kanan di depan ya. Bukalah dada Anda ke arah yang terbuka, ke arah kiri. Jadi bukalah dada Anda ke arah kiri. Buka lagi, dan kepalanya panjangkan. Sambil menikmati rasa paha dalam yang terbuka. Oke, cukup. Pandangannya lihat ke bawah, lihat kaki Anda. Baloknya taruh di dalam. Pantatnya arahnya ke belakang ya. Kalau pantatnya keluar, silakan sakit pantat. Pantatnya kan ngerti ya, harus ke belakang dan ke arah kaki belakang. Oke, nah sekarang observasi kaki Anda, tangan Anda di dalam kaki. Jangan nempel kakinya dengan tangannya, apa rasakan? Rasain dulu ya. Lalu kemudian kembali siku sama lutut saling menekan. Beda enggak? Beda ya. Pada saat siku sama lutut saling menekan, itu paha dalamnya lebih terasa, dan itu mencegah pantat keluar. Jadi menyekolahkan pantat Anda. Dan ini akan lebih berat. Karena apa? Karena pahanya bekerja. Karena dadanya juga, bahunya juga bekerja. Dan ini posisi yang benar yang dihindari orang. Padahal ini yang benar. Nah, jadi Anda sudah tahu ya yang benar dan tidak benar. Lalu perlahan dari sini buka dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya. Dan tangan Anda pastikan mendorong lantai. Good. Kalau Anda sudah cukup terbuka, tangan kirinya angkat ke atas. Ya, bayangkan di depan Anda ada kaca, lihatlah seberapa terbukanya dada Anda. Apakah bahu Anda cukup rileks? Apakah leher Anda cukup rileks? Lihat sendiri. Dan semakin siku sama lutut saling membantu, kaki Anda justru sebenarnya lebih ringan. Cukup turunkan tangannya, lihat ke bawah, singkirkan baloknya, dan masuklah ke posisi down dog Utkasan. Untuk menetralkan dulu pinggul Anda. Bau apa ya? Mobil ya lewat ya barusan ya? Bau asap. Eno, apakah ada lampu yang lebih, apakah kamu bisa menerangkan lampumu, Eno? Soalnya Eno kurang kelihatan ya posisinya. Matrasnya gelap, baju Eno gelap, jadi posisi Eno kurang jelas. Apakah lampumu bisa dinyalain, no? Jadi biar cukup terang gitu. Terang nggak, Eno? Udah ada? Oh ya, sudahlah, nggak apa-apa. Oke. Cuman Enonya kurang kelihatan posisinya. Luncurkan ke depan plank, lalu kemudian ganti kaki. Nah, sama seperti tadi ya. Kaki kiri, baloknya di luar. Lalu perhatikan sendiri posenya. Karena kan ini kan sudah pose-pose yang sering kita lakukan ya. Kaki kiri di depan. Kaki kiri di depan, baloknya di luar. Kaki kanannya buka. Semuanya sudah pada tahu kan itu ya? Oke. Nah, semua rasakan lagi. Ya. Siku dengan lutut, sikunya 90 derajat. Lalu lihat Anda ke bawah. Anda lihat ke bawah, lihat ke belakang. Apakah bokong Anda keluar, apa ke belakang? Jadi lihat bokong Anda sendiri. Apalagi kalau bokongnya gede kan bisa kelihatan ya. Lalu di posisi ini buka dadanya, buka dadanya, buka dadanya, buka dadanya. Dan bayangkan di depan Anda itu ada cermin. Terbuka apakah diri Anda? Ya. Good. Lalu kemudian apakah shoulder-nya relax, lehernya relax?
Pastikan ngebuka kakinya jangan sungkan-sungkan ya. Kalau Anda membuka kakinya terlalu kecil, itu pinggulnya naik, itu akan pegel sendiri. Jadi mendingan buka kakinya cukup pas gitu kan ya, agar pahanya bisa bekerja dengan benar, kaki belakangnya dengan benar, lalu tubuh atasnya pun juga akan benar. Oke, cukup. Nah, perlahan tangannya bawa di dalam. Lututnya 90 derajat. Kayaknya Bu Risna tuh kaki belakangnya kurang belakang, Mbak. Jadi lutut dengan pinggul itu harus satu garis, Bu. Lutut depan dengan pinggul itu satu garis. Karena kalau lutut depan, pinggulnya masih terlalu naik daripada lutut depan, itu beban tubuhnya akan ke depan sekali. Oke? Lalu pelan-pelan buka lagi dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya. Yes. Sampai Anda rasakan terbuka dan cukup nyaman untuk mengangkat tangan Anda ke atas yang kanan. Pastikan mengangkat tangan dengan membuka dada, menurunkan bahu yang tadi Anda rasakan pada saat kita pakai balok. Cukup, turunkan tangan, ambil balok satunya. Kita masuk ke plank dengan balok. Lalu masuklah ke down dog dengan balok. Nah, rasakan sekali posisi balok itu membantu Anda. Kaki kanan lagi yang ke depan. Oke, sama seperti tadi. Side angle, lehernya rileks. Siku dengan lutut saling menekan. Lehernya rileks. Buka dadanya. Nafas. Lalu kalau sudah, baru angkat tangan kirinya ke atas. Sekarang posisi Anda sudah, Ibu perlahan turunkan tangannya dulu, Ibu lihat lutut Ibu sendiri. Yang depan, yang depan. Nah, lutut Ibu, lihat ya Bu ya, ke sini terus. Nah, tangannya di samping Bu, tangannya di samping, senderin si lututnya, Ibu harus membuat, lihat Bu ya, otot di atas lutut ini berputar ke sini. Ini yang salah satunya menyebabkan sakit pantat. Ini terputar ke sini, harusnya terputarnya ke sini. Oke, nafas. Lalu tangannya panjangkan di samping telinga. Yes. Sepanjang apakah seperti tadi Anda melakukan side stretch. Dan coba Anda observasi apakah Anda berat ke tangan, apakah Anda berat ke pantat kanan. Jauhkan perut kanan dari paha kanan. Turunkan tangan kanan. Lalu kemudian kembali ke posisi plank dengan balok. Sengaja ya pakai balok ya, agar tangannya tetap bekerja. Down dog. Atur nafas. Hati-hati ya, makanya kenapa aku di sini aku bawa dulu, agar Anda tahu dulu, paham dulu lutut Anda harus disekolahin ya. Semua sakit paha, sakit bokong adalah berasal dari ini. Dan kalau lututnya tetap posisinya seperti itu, selain bokong yang sakit, lutut Anda pun juga akan tambah sakit nantinya. Good, lalu kemudian kaki kiri yang ke depan. Sama seperti tadi ya, lihat lututnya. Lutut itu satu garis dengan jari kedua. Lalu buka dada. Gunakan tangan Anda menyekolahkan lutut. Buka dadanya, jauhkan perut kiri dari paha kiri. Apakah pantat kiri Anda satu garis dengan lutut kiri? Jadi kalau pantat kirinya masih lebih tinggi dari lutut kiri, berarti kaki belakang Anda harus lebih mundur. Coba cek pose Anda sendiri. Apakah lutut dengan pinggul, apa pinggulnya lebih tinggi? Kalau pinggul pantat kanan lebih tinggi dari lutut Anda, berarti pantat Anda, kaki yang belakang harus lebih mundur. Oke, lalu buka dadanya, lehernya rileks. Baru kemudian kalau Anda sudah terasa dadanya terbuka, angkat tangannya. Pastikan si lutut tetap menyender pada tangannya Mbak Sonya. Kalau lututnya lupa nyender, lututnya pasti akan terputar ke dalam. Panjangkan tangannya di samping telinga. Panjangkan seperti tadi, benar-benar panjang. Kaki Mbak Sonya itu yang belakang, kurang belakang enggak. Ya, karena pantat kanannya lebih tinggi dari lututnya. Oke, cukup. Turunkan tangan, kembalikan lagi ke posisi plank. Dan kembali lagi ke posisi down dog. Jinjit tekan,
dan turunkan lututnya. Kita istirahat dulu sejenak agar tangannya stretching dulu. Cukup pegal ya tangannya. Nah, pada saat Anda child pose, pastikan aktifkan lagi tangan yang memanjang. Ketek, tapi punggungnya yang tetap juga memanjang. Child pose, no? Ya. Regangkan sejenak ya. Sambil Anda rasakan apa yang tadi Anda lakukan di posisi sederhana yang sudah biasa kita lakukan. Oke, cukup. Kembalikan lagi ke posisi duduk Anda. Lihat ya. Karena di tembok, jadi baloknya harus di dalam. Lalu kepalanya tinggal tempelin aja. Kepalanya bisa panjang kan, seperti ini ya. Dan nanti kalau Anda sudah enak, angkat tangannya ke atas ya. Ya, tangannya bisa menempel di tembok. Namun nanti tergantung setebal apakah bokong Anda, karena pastinya tidak akan bisa terlalu nempel, ya enggak? Jadi sehingga bukan terlalu nempel, Anda harus atur jaraknya. Ya, seperti itu. Oke, No? Kelihatan kok, No? Pas, Eno tinggal mundur ke tembok. Justru posisi Eno enak di situ, kelihatan jelas di tembok. Cuma nanti pada saat angkat tangan, lukisannya nggak apa-apa kena dikit ya. Basonya kameranya rada kesiniin dikit. Kearahin basonya dikit. Nah, gitu. Sip. Komang bagus sekali. Pas sekali. Ya. Oke. Nah, Ibu, si tangan ini bukan di depan, Bu. Sejajar. Nah, begitu. Dan sengaja untuk mendorong ini. Makanya kenapa Ibu nggak nyaman di sini. Ya nggak? Karena Ibu selalu, si lutut Ibu selalu kalah. Makanya tangan ini nyengolahkan lututnya. Gitu, seperti itu. Buka dadanya. Buka dadanya. Buka lagi dadanya. Jangan angkat tangan dulu, Bu. Buka dadanya. Buka lagi dadanya. Tangannya di pinggang dulu. Tangan Ibu masih gini loh. Ih. Seperti itu. Oke? Dadanya buka lagi. Good. Kalau sudah enak, angkat tangannya ke atas. Nafas. Ada lukisan sih ya, No ya? Nggak enak ada lukisan. Oh, seperti itu. Good. Kepalanya coba tempelin aja di tembok. Tempelin dan kepalanya panjangin. Nah, silakan rasakan sejenak di situ. Terasa fungsi temboknya, Bu? Dan tangan itu tempelin juga di tembok, panjangin ke atas. Ya, good. Bagaimana siku yang di bawah mendorong lutut, lalu bagaimana tangan yang di atas membuka dada. Cukup, lalu kemudian turunkanlah. Ganti sisi. Putar dulu, ya, ganti sisi. Tinggal putar balik. Tinggal putar ke sana. Ya. Pastikan fungsi baloknya Anda rasakan ya. Karena, kenapa Bu? Ya. Kaki Ibu kurang mundur, nah seperti itu. Sikunya di dalam lututnya. Nah, good. Lalu buka dadanya. Buka aja dadanya, jangan ngangkat tangan dulu. Pastikan kaki belakangnya jangan mati ya, kaki belakangnya tetap hidup, terutama Barahmi ya. Jadi jangan hanya berpikir kaki depan. Kita punya dua kaki, dua-dua kakinya pastikan hidup. Good. Lalu pelan-pelan, kalau dadanya sudah terbuka, Anda rasakan sekali dada yang terbuka seperti apa. Angkat tangan, karena kalau dadanya kurang terbuka, ngangkat tangan itu pasti nyangkut. Nah, nafas. Gunakan tembok untuk membantu membuka dada Anda. Good. Coba, bagus basonya. Tangannya boleh dipanjangkan ke samping telinga kayak basonya ya, seperti ini samping telinga. Nah, kaki menjejak, tangan memanjang, coba dadanya buka lagi, Komang. Senderin lagi punggung kamu ke tembok agar lebih panjang. Komang posisinya bagus sekali. Ya, basonya posisinya bagus sekali. Eno kaki belakangnya kurang panjang sebenarnya. Oke, cukup. Turunkan tangan, kembalikan lagi ke posisi netral Anda dulu. Lunges di matras Anda, plank di matras Anda, dan down dog di matras Anda.
Atur nafas sambil merasakan sensasi yang seperti tadi itu. Oke, cukup. Turunkanlah lututnya. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, jadi kita kembali dulu, jangan dari tembok dulu ya. Lihat dulu ya. Jadi tadi Anda sudah pengalaman di dalam sama di luar ya. Dan perhatikan selain lutut saling menekan dengan kaki. Ini perut ya, jangan ditindih. Ini yang aku maksud, jauhkan perut dari paha walaupun Anda begini. Jadi bukan menekan ke sana. Karena kalau menekan, otot ini ketekan, ini akan sakit bokong langsung. Seperti itu ya. Jadi walaupun Anda posisinya begini, si pantat itu makanya harus terdorong ke belakang untuk menjauhkan perut dari paha. Oke, jadi kalau sampai sakit di area sini karena Anda menekan itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, dari sini ya, lihat ya, pelan-pelan Anda luruskan kakinya. Rewind. Dan di sini kalau terlalu jauh boleh mendekat seperti ini. Atau misalnya kalau terlalu bawah, Anda bisa lakukan seperti ini optionnya. Jadi tekuk, lalu luruskan. Karena kakiku panjang ya. Karena kakiku panjang, jadi aku akan enak gitu loh. Kan kaki Anda berbeda-beda, jadi nanti posenya pasti akan berbeda-beda. Prinsipnya adalah Anda meluruskan kaki. Dan siap pada saat meluruskan kaki itu ada stretching ya. Jadi pelan-pelan. Nah tinggal sesuaikan begitu punggung Anda mulai melengkung, berarti ini harus ke sini. Harus ke sini. Kelihatan Bu yang aku maksud ya? Prinsipnya adalah kakinya itu bisa lurus dengan punggung yang lurus. Kalau aku pasti bisa karena kan lentur, betul nggak? Tapi jangan mengikuti aku, sesuaikan. Prinsipnya kakinya mau lurus, punggungnya mulai melengkung, berarti Anda tinggikan balok agar jadi tegak. Betul? Belum, tangannya ini dulu. Sabar. Oke, siap. Posisinya di luar apa di dalam sih? Hah? Di luar, sekarang di luar baloknya. Jadi dari posisi lunges dulu, ya side angle dulu. Jangan nempel tembok dulu Bu, kita belum di tembok. Oke, kita tidak di tembok, nanti kita kembali ke tembok. Oke, lalu pelan-pelan mulai meluruskan si lututnya. Rasain lurusin lutut, punggungnya juga lurus. Kalau punggungnya mulai melengkung, baloknya tinggal sesuaikan. Antara ditinggikan atau baloknya mundur lebih dekat ke arah tubuh. Buka lagi dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya. Ya. Baloknya bukan di dalam, Bu, di luar. Lihat, Bu. Tadi kan aku contohkan di sini, Bu. Kelihatan nggak? Nah, jadi kalau Ibu kejauhan, tarik baloknya. Prinsipnya balok ini ya, balok yang di bawah sejajar dengan bahu. Jadi jangan sampai di sini, jangan sampai di sini. Baloknya sejajar dengan bahu. Walaupun kakinya lebih depan, yang penting balok sejajar dengan bahu. Antara lebih tinggi. Punggungnya panjangkan, lalu buka dada. Rasakan stretching kakinya dulu, sabar. Pastikan tangan dengan balok satu garis ya. Buka dadanya lagi, dan kedua kaki harus aktif. Ya, good. Tekuk lagi lututnya. Ya, putar tubuhnya ke depan, putar kakinya ke depan, lunges. Pakai baloknya, 2 balok, plank. Down dog dengan balok. Dan di down dog ini coba ya aktifkan kakinya dengan benar agar Anda tahu kakinya harus stretching ya Mbak Rahmi ya. Jadi jangan hanya cuma melakukan posenya bentuknya down dog, baksonya juga sama. Pastikan di posisi down dog itu terasa stretchingnya. Kalau down dognya kakinya tidak terasa stretching, masuk ke trikonasana kita nggak ada tenaganya. Ya, jadi pastikan di sini Anda lakukan dengan benar, karena untuk Anda kok bukan untuk aku ya. Jadi kelihatan posisi yang stretching atau tidak tuh posisi tubuhnya kelihatan gitu, seperti itu. Oke, kaki yang apa Bu? Kiri ya? Tadi kanan, sekarang kiri ya? Nah, ya, good. Kaki yang kiri, sesuaikan, buka dada, ya. Lalu pelan-pelan lurusin kakinya. Baloknya sesuaikan, antara ditinggikan atau mundur, yang penting sejajar bahu. Nah, seperti itu Bu. Buka lagi dada,
Jangan lihat ke atas. Trikonasana itu jangan lihat ke atas. Buka lagi dadanya, buka lagi dadanya, buka lagi dadanya. Pastikan kaki Anda dua-duanya lurus. Lalu kemudian bila perlu, ditekuknya slightly tapi bukan di lock. Lalu rasakan asimetris yang Anda rasakan di sini. Dan tangan yang dibalok itu bukan menekan tapi mendorong. Makanya tadi aku berikan plank pakai balok agar Anda ngerti Anda bukan menekan tapi mendorong. Dadanya buka lagi, dadanya buka lagi. Good. Cukup, tekuk lagi lututnya. Ya, putar lagi ke posisi lunges. Pakai baloknya 2, plank dan kembali lagi ke posisi down dog. Utkasan baru down dog. Stretchingkan lagi. Pastikan kakinya stretching ya. Basonya apakah kakinya stretching? Eno apakah kakinya stretching? Ya. Coba jinjitkan. Basonya itu down dog-nya terlalu dekat. Punggungnya lurusin lagi no. Yes. Kalau nggak stretching, kalau nggak kerasa kakinya nggak hidup, Anda sendiri yang rugi bukan aku ya. Lalu pelan-pelan as you exhale, tekuk dulu lututnya dan turunkanlah. Lihat dulu ke sini. Jadi coba Anda lihat ya contohnya ya, contoh ya, contoh. Bu, ini aktif nggak Bu aku Bu? Kata Bu Ritna, aku ini nggak aktif. Betul Bu. Nah coba Anda lihat ini ya, ini pose begini, ya perhatikan dengan posisi yang begini. Beda nggak? Ya, jadi Anda sendiri sebagai murid bisa ngelihat yang beda sama enggak, apalagi aku guru ya. Betul nggak seperti itu ya? Seperti itu. Jadi bukan untuk aku, untuk Anda. Pastikan aktifnya dengan benar karena kita perlu kekuatan kaki. Oke. Lalu kemudian kita akan lakukan di sini. Baloknya pastinya di dalam, jadi kita cari space-nya. Lurusin. Atur space-nya. Tinggal tempelin aja. Lalu kemudian angkat tangannya. Kelihatan Bu? Ya, lurus. Baru nanti kita panjangin ke sini. Lurus dulu ke atas. Tapi lihat dadanya harus terbuka, Bu. Jangan gini. Sakit bahu ya, aku nggak mau nyontohin yang sakit bahu. Karena kan aku bahunya rentan. Oke, silakan. Kembali ke temboknya. Sekarang baloknya di dalam. Tinggal atur jaraknya. Side angle. Baloknya dalam, buka dadanya, ya, buka dadanya. Ingat tembok itu buat senderan Anda. Kaki yang belakangnya hidup Mbak Rahmi. Kalau kaki yang belakangnya nggak hidup, itu menyengsarakan kaki depan dan itu memudahkan cedera. Hidupkan kakinya Mbak Rahmi, karena dia itu sanggup untuk hidup. Tinggal apakah Anda menghidupkan atau tidak. Lalu pelan-pelan lurusin kaki, baloknya sesuaikan dulu dan punggungnya lurus. Ada jangan diluruskan dulu tangannya, no. Lurusin kakinya dulu, punggungnya lurusin dulu. Bagus sekali Bu Risna. Saya rasa nggak temboknya enak banget ya. Kaki lurus, senderin tubuhnya ke tembok, itu enak banget. Dan lihat Bu Risna, kelihatan kan semuanya di situ ya. Kalau yang kameranya bisa ngelihat semua, Bu Risna bagus sekali di situ. Nah, pastikan dadanya terbuka dulu. Karena begitu dadanya terbuka, angkat tangan itu enak. Angkat tangannya Bu, tempelin di tembok. Nah, good. Seperti itu. Bagus maksudnya. Baru kemudian panjangkan ke samping telinga. Nah, kakinya tekan ke lantai. Tangannya panjangin lagi. Cakep sekali itu posenya. Bagus, Komang. Yes. Good. Lumayan Mbak Rahmi, tapi baloknya Mbak Rahmi yang di depan itu terlalu dekat. Sehingga lututnya jadi ditekuk. Lututnya harus lurus. Good. Kembalikan lagi tangannya ke atas. Tekuk lagi lutut yang di bawah. Kembalikan lagi ke posisi netral lunges. Siapa itu yang ngelangkahin kameranya Mbak Sonya? Good. Lalu kemudian ganti sisi. Si Mbak Sonya ada anaknya kali ngelangkahin kameranya. Sonya kelihatan. Ganti satu sisi. Eno sayangnya ada lukisan, jadi Eno posisi tangannya nggak enak. Oke, silakan sisi yang lainnya. Nah, itu kameranya pindah di situ, Mbak Sonya bagus banget. Oke.
Pelan-pelan ya, side angle dulu, lalu lurusin kaki. Lurusin kaki, sesuaiin baloknya. Yang penting jaga punggungnya lurus. Good, buka dadanya, ya. Senderin saja ke tembok. Hati-hati itu Bu, di belakang Ibu ada besi. Kudunya Ibu majuan Bu, di tempat yang besinya kosong. Nah, good, buka dadanya, yes. Basonya, tangan yang di baloknya kejauhan, mundur sedikit tangannya sejajar bahu, dan dorong. Tangan yang di balok itu mendorong, baru kemudian angkat tangannya. Bagus. Yes, lalu tangannya panjangin ke samping telinga. Yes, cakep sekali. Kakinya tekan ke bawah, tangannya panjangin. Iya, enak sekali kan di situ ya. Nafas. Jadi kalau benar, kayak segitiga, benar-benar kayak triangle. Triangle begini, Ibu lihat posisi komang, kelihatan ya? Ya. Posisi komang sama Eno kelihatan banget bedanya kan? Ibu Risa bisa sambil menonton kalian semua. Good. Kembalikan lagi ke tengah, ya. Turunkan tangan, tekuk lutut yang di bawah, plank. Lunges dulu dan plank, lalu kemudian down dog utkasan dan down dog netralkanlah dulu. Atur nafas di situ. Atur nafas di situ. Good. Atur nafas. Turunkan lutut. Buka kakinya selebar matras. Kita akan masuk ke extended child pose. Nah, kelihatan ya extended child pose itu tubuhnya mengambang. Kurang belakangkah Ibu? Karena punggungnya masih melengkung. Jadi harus panjang dan jauh. Good. Bagus Komang. Di situ hatimu atau pas daerah tali BH, jadi pas di tali BH bagian belakang ya, bagian atas, kamu lelehkan. Karena di posisi, begitu Komang. Di posisi itu. Bagus sekali Komang. Nafas. Telinga dengan tangannya, basonya sejajarkan. Dan jangan nyungsep, basonya itu kakinya jangan terbuka, jempolnya dirapetin justru. Lutut yang terbuka, jempolnya yang rapet. Nah, rasakan sejenak di situ ya, ada stretching tangan dan punggung. Tidak nyungsep basonya, tidak nyungsep. Tidak nyungsep, yes. Lalu pelan-pelan, silakan masuklah, duduklah, lihat dulu ke sini. Karena nanti kita butuh kekuatan kaki yang lebih kuat, kita berikan tambahan ya. Jadi dari down dog, kita sudah pernah lakukan begini kan ya? Tekuk, kurang maju sebentar ya. Rewind. Tekuk. 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 Lalu kemudian yang berikutnya ditekuk, ditekuk, tekuk lagi, yang kiri, oke? Kelihatan nggak kaki aku tetap inner spiral, lalu kemudian sejajar dengan pinggul. Mempertahankan semua gerakan kita untuk kakinya tetap inner spiral, hug into the midline, dan pinggulnya tidak naik itu tidak mudah. Oke? Ya, yang pertama dulu dari down dog, tekuk lutut, melangkah ke depan. Tekuk lutut yang kiri, inhale. Lalu kemudian tekuk dulu di belakang di situ di posisi down dog. Lalu kemudian maju ke depan dan turunkan dengan lembut. Angkat lagi kakinya dan kembalikan lagi ke posisi down dog. Iya. Tekuk lutut yang kanan. Sama-sama. Tekuk lutut yang kanan di posisi down dog. Ayo no, aku tunggu. Tekuk lutut yang kanan di posisi down dog. Bentar, basonya sabar.
tekuk lutut di posisi down dog dengan lututnya sejajar dengan lutut yang kiri. Jadi lutut kananmu dengan lutut kiri satu garis. Nah, seperti itu bagus Bu Risna. Baru kemudian luncurkan ke depan. Dan turunkan. Lunges. Good. Nah, angkat kaki yang kanannya dan kembalikan lagi ke posisi down dog. Good. Lagi ya, tekuk lutut yang kiri, kejauhan Bu, kejauhan. Ya. Bawa ke depan. Turunkan dengan lembut. Yes. Harus nyampe, no. Karena pakai balok, betul nggak? Pakai balok itu tinggi. Tekuk lagi, angkat lutut yang kirinya, bawa lagi ke belakang, ke posisi down dog. Good. Tekuk kaki yang kanan. Ya. Bawa ke depan. Yes, dan lunges. Bagus, Barahmi. Ya. Angkat kaki yang kanannya, bawa lagi ke belakang down dog. Ya, atur dulu di posisi itu, rasakan dulu posisi down dog-nya, atur nafas. Siap ya? Tekuk kaki yang kiri. Bawa ke depan. Lunges. Good. Angkat lagi. Bawa ke belakang, tetap ditekuk. Tahan di situ, tendang ke belakang. Lurus. Iya, tapi pinggulnya tidak boleh berputar. Ya, tekuk di atas. Tekuk di atas, lututnya tetap di atas loh. Betul nggak? Bagus baksonya. Lalu lututnya bawa ke arah perut. Bawa ke depan. Dan turunkan lunges. Good. Bawa lagi ke belakang kakinya. Down dog. Dan turunin. Ibu ditekuk dulu lututnya. Oke, siap ya? Bawa ke belakang baksonya, kembali lagi down dog. Siap, kaki yang kanan. Tekuk lutut yang kanan, inhale. Bawa ke depan. Lunges. Good. Angkat lagi lutut yang kanan. Bawa ke belakang kembali ke posisi down dog. Tahan di posisi down dog. Tendang ke atas. Masih ditekuk lututnya Eno. Masih ditekuk Eno tadi lututnya. Iya. Selurus apakah Anda bisa ke atas tanpa memutar pinggul. Tekuk lututnya di atas. Bawa lututnya ke arah perut. Langkahkan ke depan, lunges. Yes. Good. Angkat lagi lutut kanannya. Dan kembalikan lagi ke posisi down dog Anda. Atur nafas di situ. Atur nafas di situ. Kembali di posisi down dog dulu bahasanya. Atur nafas. Atur nafas. Lalu perlahan Anda jinjitkan dan turunkanlah lutut Anda. Sekarang mari kita coba tanpa balok. Oke, demo. Biar Anda istirahat dulu. Demo. Jadi pada saat ditekuk, bukan gini, no. Ya enggak? Bukan begini. Kelihatan Bu Risa ya? Yang ungu, licin. Ya, jadi pada saat ditekuk lututnya. Jadi bukan di sini. Kelihatan enggak? Jadi tekuk lutut di sini. Jinjit, bawa. Turun. Bawa. Tekuk. Karena kalau lututnya tekuk di sini, ini udah berat. Apalagi gini. Yang sering terjadi begini. Dan kakinya harus aktif. Ya. Tekuk, jinjit, bawa. Ini tangan aku aja masih perlu begini, mendorong. Nggak apa-apa bila perlu. Dan balik lagi. Sisi satunya ya, biar seimbang. Biar Anda cukup istirahat sambil menonton. Tekuk, bukan, dan pada saat di sini bukan tekuknya begini. Di sini tekuknya kan di atas ya. Dan kembalikan lagi. Satu rangkaian yang cukup panjang ya. Silakan. Ayo. Down dog utkasan, down dog. Nah, ini lebih terang, no. Down dog utkasan dan down dog. Oke, rasain dulu down dog-nya.
Tekuk lutut yang kiri, inhale. Bawa ke depan. Turunkan. Yes. Good. Angkat lagi lututnya. Bawa ke belakang. Dan turunkan. Kaki yang kanan ditekuk, inhale. Bawa ke depan. Dan turunkan, lunges. Lumayan, no. Oh, ya. Angkat lagi lutut yang kanan. Bawa ke belakang, down dog. Dan turunkan. Iya, lumayan. Sekarang kaki yang kiri lagi ya. Inhale, tekuk lutut yang kiri. Bawa ke depan. Dan turunkan, lunges. Bagus sekali, Komang. Ya, lumayan baksonya. Lumayan Eno sama Mbak Rahmi. Yes. Angkat lagi lutut yang kirinya. Bawa ke belakang ke posisi down dog. Tahan di situ. Lalu pelan-pelan tendang ke atas. Dengan pinggul yang tetap square. 3 leg dog. Ya, bagus Komang. Lumayan Mbak Rahmi. Good. Tekuk lututnya di atas. Ya. Bawa lututnya ke arah perut. Bawa ke depan. Dan turunkan lagi ke posisi lunges. Yes. Angkat lagi lutut kirinya. Dan kembalikan lagi ke posisi down dog Anda. Atur nafas. Kaki yang kanan ya. Inhale, kaki kanannya ditekuk. Bawa ke depan. Lunges. Good. Bawa lagi kakinya ke belakang. Down dog. Dan tendang 3 leg dog. Bagus baksonya. Langsung angkat baksonya. 3 leg dog. Tekuk lagi lutut kanannya. Bawa ke depan, lunges. Ya, bagus Mbak Rami. Dan bawa lagi ke belakang. Down dog. Atur nafas. Lumayan ya. Eno barusan frozen. Ya, down dog no. Kita lagi down dog dulu. Atur nafas. Regangkan lagi tangan. Regangkan lagi kaki. Jinjitkan. Tekuk lutut. Dan Anda istirahat dulu. Capek kan ya? Tangannya capek ya? Silakan Anda istirahat dulu sejenak. Child pose. Panjangin. Turunkan siku. Turunkan kening. Relax dulu sejenak di situ. Sambil merasakan kekuatan tangan dan kekuatan kaki tadi ya. Atur nafas. Good. Cukup, lalu pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk. Ya. Eno tiba-tiba frozen lagi, no. Sekarang lihat ya. Jadi tadi Anda sudah pas semua ya posisinya. Good. Lalu kemudian dari sini kita akan ke warrior trikonasana kan sudah ya. Jadi nanti di sini maju. Kakinya tempelin di tembok. Kelihatan Bu? Tangannya sejajar, lihat ya. Tangan sejajar dengan bahu. Tangan sejajar dengan kaki. Kaki di sini otomatis kan akan terbuka ke sini ya. Jadi makanya kaki Anda jangan terlalu jauh dari tembok agar kakinya bisa nyender, Bu. Lalu tinggal buka dadanya. Ini aku masih terlalu jauh dari tembok sebenarnya. Lihat ya, lehernya rileks. Enak loh. Tumitnya lihat ya, tumit tempel, kakinya tetap ke sono ya. Dan pantatnya internal rotasi. Agar pinggulnya tetap square-nya ke arah sana. Jadi jangan gini ya. Jangan terputar begini, gini. Pinggulnya terputar ke sana. Turunnya, turunkan tangan. Hati-hati turunnya. Lanjut lagi. Begitu turun, pastikan balik lagi langsung gini ya. Aman. Baru pindah ke sisi yang lain. Oke? Silakan. Kenapa Endo sering frozen? Yang lain oke kan? Baksonya aku oke? Baksonya yang frozen, aku nanya baksonya. Baksonya sama Eno yang frozen. Barahmi oke ya? Nah, kaki belakang. Nah, gitu. Baksonya baru bergerak lagi. Oke, pelan-pelan ya. Good. Maju ke depan. Buka dadanya. Tangannya sejajar. Jadi tangannya maju dulu, Bu. Kayak tadi kan tangannya maju. Tangannya maju, tangannya maju. Lalu kemudian senderin kepalanya, punggungnya ke tembok.
Tangannya sejajar dengan bahu. Baloknya kalau perlu tinggiin Komang. Ya. Nah, kayak Komang aja lihat tuh, Komang. Sudah mulai masuk, ya. Good. Tempelin kepalanya, Komang. Dadanya tempelin, tumitnya tempelin. Bagus sekali, Komang. Hati-hati kaki yang di bawahnya jangan di-lock. Bagus, Barahmi. Baru kemudian tangannya kalau sudah enak, lurusin ke atas, tangannya tempelin ke tembok. Cakep. Ibu tangannya majuan. Nah, sejajar dengan bahu. Rasain sejajar dengan bahu ibu kejauhan nggak? Yes. Kepala tempelin, tangan tempelin. Enak banget kan ya, Bu ya? Nafas. Good. Bagus sekali Mbak Sonya. Hati-hati kaki yang di bawah jangan di-lock. Bagus Mbak Barahmi. Kaki bawah jangan nganggur. Kaki atas jangan nganggur. Dan tangannya panjangin samping telinga, Bu. Rasain tembok aja. Cakep sekali. Nafas. Good. Tangannya tempelin tembok, Mbak Sonya. Tangannya tempelin tembok. Good. Nafas. Kembalikan lagi tangannya ke atas. Ya, turunin dulu tangan yang di atas di pinggang. Yes. Tekuk lutut sedikit yang di bawah. Keluar dari pose itu pelan-pelan. Ya, netralkan pinggul. Good. Atur nafasnya lagi. Ganti sisi. Yes, ganti sisi. Ingat ya, jangan lupa ininya di depan. Jadi jangan sejajar. Pertama kan gini ya, langsung majuin ke depan. Pastikan tangannya sejajar dengan bahu. Jadi dari posisi ini langsung maju baloknya. Aja, betul nggak Bu? Kakinya lurus. Nah di posisi ini, Ibu ya, harus lebih kebuka dikit. Ya, jangan terlalu terbuka. Stop. Nah, seperti itu. Good. Tangannya angkat ke atas. Ya, buka lagi dadanya, cari temboknya senderin. Kepalanya lihat ke depan saja. Cakep, Bu. Lalu panjangkan tangannya ke samping telinga. Bagus sekali, Komang. Ya. Bagus, No. Ya, tapi Eno kepotong. Barahmi tangannya majuan dikit. Tangannya majuan dikit. Yes, sejajar dengan bahu. Good. Ya, nafas. Good. Tumitnya tekan ke tembok, Barahmi. Tumitnya tekan ke tembok, panjangin ke belakang. Jangan sungkan kaki yang di tembok itu terbantu. Cakep, pelan-pelan keluar dari posenya. Turunin dulu tangannya. Lalu kemudian tekuk lutut yang di bawah, kembalikan dulu ke posenya. Nah, lanjut di bawah, netralkan dulu di posisi down dog Anda. Coba down dog-nya, kakinya di tembok. Ya, down dog yang kakinya di tembok agar Anda merasakan stretching-nya. Jadi down dog-nya begini. Masih ingat kan? Agar stretching pahanya kerasa sekali. Oke, good. Lalu perlahan turunkanlah lututnya, duduk dulu. Ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada kan ya? Kita ulang satu kali lagi. Ulang satu kali lagi, coba Anda lakukan lebih perlahan dan coba Anda lakukan lebih lama. Lebih lamanya dalam arti Anda mengecek satu persatu ya. Nanti Ibu aku foto. Jadi mengecek satu persatu. Bukan berarti lebih lama aku menyiksa Anda, lihat ya. Menahan lebih lama itu bukan aku menyiksa Anda, tapi agar Anda tuh bisa, oh ya, tangannya lebih enak lagi. Oh ya, lebih terbuka lagi. Oh kakinya lebih bekerja lagi. Sampai Anda merasakan struggle-nya free gitu loh. Sehingga Anda pada saat melakukan pose ini, nggak stres aktif ini, tapi menikmati semua posisi Anda. Awalnya kan aktifin kaki, betul nggak? Aktifin tangan, aktifin bahu. Nah, kalau sudah posisinya semua, sekarang tinggal Anda menikmati ini. Inhale, kaki yang di bawah, kaki yang di atas aman. Inhale lagi, tangan yang di bawah dengan tangan yang di atas. Jadi Anda menikmati posenya gitu loh. Bukan kita hanya menyusun, tapi kita masih tegang, selesai. Tapi bagaimana kita, perjalanan kita nyampe ke pose, lalu kemudian kita menikmatinya. Sampai enak. Boleh Bu. Jadi paham ya? Jadi kan kita sudah susah payah nih. Bukan berarti udah sampai sana, sudah gitu. Tapi sampai sana,
Seperti itu. Oke? Silakan. Lah, Eno sudah melakukan sendiri. Sabar, No. Belum, No. Ya, oke? Silakan. Pelan-pelan ya. Good. Yes. Silakan Anda sudah tahu apa yang Anda lakukan. Aku tinggal mengecek saja. Flat kakinya, Bu. Lehernya lebih rileks lagi. Tangannya kejauhan. Ibu bisa ngelihat kan di situ ibu tangannya kejauhan apa enggak? Kelihatan kan ya? Masa? Oh, harus pakai kacamata ya? Nah, nafas, Bu. Yes, cakep, Bu. Nah, tinggal ibu di situ. Kok kenapa aku jadi video? Tinggal ibu di situ merasakan. Inilah hasilku. Apakah kaki yang di bawahnya di lock? Ya enggak. Apakah kaki yang di atasnya di lock? Apakah kakinya hidup? Boleh, silakan Bu. Basonya itu tangannya lihat sama bahunya basonya. Tangan sama bahunya itu tidak sejajar. Kurang sejajar tangan yang di bawah basonya. Baloknya kurang maju. Tangan yang di bawah yang dibalok basonya kurang maju. No bagus, No. Cuman kaki yang di atasnya itu flat, No. Kaki yang di atasnya flat. Kaki yang di atas Eno bukan pointed flat, No. Flat. Nah, begitu. Coba kaki Eno naik lagi dikit. Nah, bagus sekali Mbak Rahmi. Nafas. Coba Anda masuk ke pose Anda. Kaki yang di bawah, kaki yang di atas. Kalau merasa cukup, Anda boleh keluar ya. Tapi saranku nikmati dulu. Kaki yang di bawah, kaki yang di atas, tangan yang di bawah, tangan yang di atas. Ya, sampai Anda merasakan Anda menikmati hasil jerih payah Anda di posisi ini, baru keluar dari pose itu. Keluar, pelan-pelan keluarnya, baru kemudian ganti sisi satunya. Enak kan ya, No ya? Turun tangannya dulu, No. Ya, Eno cakep sekali. Turun sisi satunya. Ya. Jadi nanti Ibu masuk di dalam kamera kalau aku capture. Oh ya, karena TV-nya sengaja di sana. Ada tiang, TV-nya nggak bisa di depan di depan tiang kedekatan. Oke, silakan sisi satunya. Pastikan tangan yang sama balok, maksudnya tangan sama balok itu satu garis. Tadi basonya terlalu dekat. Nah, kakinya dorong lagi Bu, lurusin. Enggak, bukan ke atas, lurusin ke sana. Nah, begitu. Ibu tadi kaki yang ini ragu-ragu dibanding kaki satunya. Nanti Ibu lihat fotonya sendiri ya. Beda foto yang ini dengan foto yang sana. Kaki yang di bawah jangan di lock, Bu. Lagi, tekuk lagi dikit. Tekuk lagi dikit, tekuk lagi dikit. Nah, ini yang betul. Nafas. Bagus, Mbak Rahmi. Yes. Kaki yang di temboknya tekan dan dorong. Jangan lepas, Mbak. Kaki yang di temboknya tekan sama dorong. Jangan lepas. Ya. Bagus, Eno. Nafas. Good. Dan kalau Anda sudah enak, coba lepas dari tembok. Ya enggak? Lepas dikit dari tembok. Jadi kan tadi nempel. Nah, seperti itu. Iya. Terasa seimbangannya begitu? Nafas. Good. Lalu silakan observasi. Tangan yang di bawah dengan tangan yang di atas, kaki yang bagus sekali Eno, kaki yang di bawah dengan kaki yang di atas. Komang tangan yang di bawahnya kurang maju Komang. Ya. Sampai Anda bisa merasakan struggle free, Anda menikmati pose ini, baru kemudian Anda boleh keluar. Yes, keluarnya pelan-pelan ya, turunin tangannya, masuk semuanya ke posisi down dog. Down dognya di matras saja, down dognya untuk melembutkan semua ketegangan barusan. Nah, nikmati lagi tangannya seimbang lagi dengan bahunya, kakinya seimbang lagi dengan pinggulnya. Good. Cukup, turunkanlah lututnya. Terakhir ya, kita coba tanpa tembok. Tadi enak kan sudah dapat ya? Jadi kan kita tahu ada tembok yang menyangga. Lalu kemudian bagaimana sih pelan-pelan lepas dari tembok gitu. Tapi kan si shape-nya udah dapat kan Bu ya, seperti itu. Jadi shape-nya sudah ketemu. Kita akan coba di matras ya. Lihat dulu ya. Kan sudah dapat tuh tadi kaki yang aktifnya seperti apa.
Buka dadanya. Pandangannya masih ke bawah pun tidak apa-apa. Nggak bisa ngangkat tangan, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak perlu mengangkat tangan, nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat itu semua. Oke. Tangannya sejajar dengan bahu. Kakinya aktif, flat. Nah, kalau misalnya pandangan ke bawah itu akan lebih netral dibanding pandangannya ke samping. Tapi kalau misalnya Anda sudah bisa ke samping, silakan. Itu lebih challenge gitu loh. Ya, aku kan masih mencari keseimbangan, pandangannya ke bawah. Turunkan tangan, kembalikan lagi pelan-pelan lunges. Ya. Jadi kalau misalnya loose balance, pandangannya ke bawah aja. Tapi kalau misalnya nanti Anda sudah dapat keseimbangan, mulai pelan-pelan buka pandangannya ke samping. Nah, seperti itu. Oke, nah kita coba full on the mat. Ya, dari posisi kayak tadi ya, kayak side angle dulu, tangannya maju ke depan. Lalu pelan-pelan angkat kakinya. Ya, tangannya di pinggang, Bu. Sekolahin kakinya yang tadi Anda rasakan di tembok. Nah, tangannya itu kejauhan, bahasanya tangannya sejajar bahu. Yes. Lalu pelan-pelan buka dada tanpa harus membuka kepala. Jadi kepalanya lihat ke bawah, buka dada. Kalau sudah siap, iya, iya betul Bu. Nah kalau Anda sudah siap, Anda boleh angkat tangan. Pandangannya tetap ke bawah, nggak apa-apa. It's fine kok. Good. Nafas. Yes. Good. Coba amati hasil perjuangan Anda ini. Apakah Anda masih struggle? Struggle-nya di mana? Ya, coba seimbangkan atau beri nafas di sana. Tangannya kejauhan basonya. Pelan-pelan turunin tangan. Nah, bagus Bu. Turunin tangannya. Ya, putar lagi pinggulnya. Turunkan ke posisi lunges. Yes. Lunges dulu, lalu kemudian down dog, ganti arah nanti. Down dog dulu biar netral. Good, lalu sisi satunya. Ngadep sini Bu. Ya, jadi dari side angle ya. Pastikan kaki belakang hidup ya. Tidak ada yang tidak hidup. Karena kalau satu kakinya tidak hidup, itu beban Anda itu ke kaki lainnya. Tangan itu sejajar bahu basonya. Jadi tadi tangannya basonya antara kejauhan sama kedekatan. Oke, pelan-pelan silakan take your time. Nafas, nafas, buka dada. Bagus sekali Bu. Kalau sudah siap angkat tangan. Bagus sekali Mbak Rahmi. Nah begitu Mbak Rahmi, itu kaki yang aktif seperti itu. Angkat tangannya kalau sudah siap basonya. Tangannya bisa bawa, nah lagi Bu, samping telinga Bu. Cakep Bu, nafas Bu, jangan tidak bernafas ya Bu Risna. Dapat, yes, nafas, bagus kok Mang. Iya, kaki belakangnya hidup Eno, good. Lalu pelan-pelan kalau Anda merasa sudah cukup, keluarlah dari pose itu. Bagus Eno, kaki belakangnya flat no, flat, 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 flat. Itu kaki Eno pointed, flat. Nah, flat lagi kaki belakangnya no. Lalu pelan-pelan keluarlah dari posenya, down dog lah. Begitu down dog, tarik nafas, buang nafas. Melepaskan semua struggle yang barusan Anda masih rasakan mungkin ya. Lalu pelan-pelan luncurkan ke depan plank, turunkan lututnya, dan mari kita child pose. Bawa tangannya ke samping kiri kanan, rilekskan tangannya. Rilekskan bahunya. Dan welcome semua energi yang sudah Anda dapatkan dari semua perjuangan Anda, perjalanan Anda. Semoga Anda bisa menikmati semua perjalanan Anda ya.
Setelah tadi mengatur, lalu kemudian menikmatinya, bukan hanya mengatur, lalu kemudian ceklek foto sudah, tapi bagaimana Anda mengatur, melewati perjalanan, lalu kemudian begitu sudah sampai tujuan, Anda bisa menikmatinya. Jadi makna dari pose ini bisa Anda dapatkan sekali, arti kaki itu ya. Lalu pelan-pelan kembalilah ke posisi duduk Anda. Karena kita sudah dekat dengan tembok. Ya, Bapak Bu itu tinggal nunggu di chat. Si tukangnya masih di Depok. Tukang aku masih di Depok. Aku juga sudah kesel sih ya melihat pemandanganku itu ya. Aku kan termasuk perfeksionis ya. Jadi melihat rumah masih bopeng-bopeng tuh rasanya nggak enak. Tapi harus sabar ya, tukangnya masih di Depok. Oke, kakinya lurusin, tangannya panjangkan dulu di samping telinga untuk memberikan stretching lembut ke tangan. Jadi kayak kita duduk, kita down dog dibalikin. Jadi, anggap kayak down dog, bagaimana rasanya kaki mendorong, tangan mendorong. Ya, kalau sudah, rilekskan tangannya di samping kiri kanan. Kepalanya jangan nengok-nengok ya. Pastikan kepala Anda jangan nengok-nengok, dengarkan saja. Lalu di posisi ini silakan Anda pointed and flat kakinya. Tumitnya tekan ke tembok, biarkanlah si tembok itu membantu meluruskan kaki Anda. Pointed and flat, sambil berikan nafas, begitu Anda pointed and flat itu biar kakinya rileks. Kita akan lakukan cukup lama, di sini beberapa saat ya, maksudnya nggak lama-lama amat, beberapa saat. Karena memberikan kesempatan aliran darah dari kakinya mengalir balik. Karena kita kan tadi kan kaki sekali ya. Cukup. Lalu pelan-pelan kita berikan Baddha Konasana. Jadi telapak kakinya dirapatkan. Dan lututnya boleh tangan Anda di lutut Anda membantu menekan lututnya ke arah tembok. Nah, gitu kan. Traction ke arah tembok. Sampai rasakan perutnya jauh dari pahanya. Kerasa nggak perut yang jauh dari paha di situ, Bu? Kerasa, Bu? Nah, itu yang namanya perut jauh dari paha itu harusnya seperti ini, gitu, setiap pose Anda. Oke, rasakan dulu di situ. Lalu sambil bernafas, rasakan perut yang jauh dari paha. Lalu rasakan paha Anda yang terpijat dengan lembut. Gunakan tangan membantu mentractionnya. Selain didorong ke tembok, jaga diputar keluar. Dan kakinya enak tinggal nempel di tembok saja. Cukup rapatkan lagi lutut Anda. Lalu pelan-pelan luruskan lagi kakinya ke atas, Viparita Karani. Tumitnya tempelin di tembok, lalu pelan-pelan tumitnya buka keluar, Upasista Konasana. Jadi kakinya dibuka ke samping kiri kanan. Ya, seluas apakah Anda bisa membukanya tergantung Anda. Ya. Tinggal tumitnya dorong untuk memanjangkan. Nah, di sini pun juga sama ya, pointed and flat. Dan di sini akan pedih ya bagian paha dalamnya, bagian pubic bone dan groinnya. Benar nggak pedih, Bu? Kalau misalnya pedih, itu kan ada stretching juga. Pastikan jangan terlalu pedih ya, karena stretchingnya kan hanya untuk melembutkan saja. Nah, pointed and flat, berikan kelembutan dengan kaki yang terbuka seperti ini. Dan kalau Anda ingin melatih agar ini lebih terbuka, lakukan nanti kalau misalnya latihannya untuk membuka, lakukan dengan berikan lebih, mumpung kan ada tembok yang bisa membantu gitu loh. Tapi tapi kalau misalnya untuk kayak sekarang kan untuk penutup ya jangan, karena kan untuk merilekskan, betul. Karena posisi kaki ini, semua posisi kaki ini yang kita latih bisa untuk merilekskan dan bisa untuk membantu melatih kaki Anda. Cukup, kembalikan lagi ke tengah. Tekuk kaki kirinya, telapak kaki kirinya jadi ditempelkan di tembok. Lalu tekuk kaki kanannya taruh di atas paha yang kiri, needle pose. Nah, tekukan kakinya nanti tergantung Anda. Kalau terlalu dalam tinggal luruskan. Kalau pengen lebih kepijet bokong kanannya, ya lututnya tinggal ditekuk lebih dekat. Lebih bawah maksudnya. Jadi kalau Anda ingin menambahkan volume pantatnya,
Tumitnya, telapak kaki yang kirinya tinggal turunin lagi. Nanti itu akan memberikan pijatan ke bokongnya lebih dalam. Tapi pastikan pinggulnya tidak boleh miring sebelah. Lalu kemudian pantatnya tidak boleh tinggi sebelah. Dan kakinya masih di tembok, Eno. Ya, kakinya masih di tembok. Karena nanti semakin turun itu semakin sakit. Tinggal sesuaikan dengan kemampuan Anda. Dan sakitnya sakit yang enak. Ya, cukup ganti kaki yang kanan lurus di tembok. Ditekuk sedikit, lalu kaki yang kiri silangkan. Aku juga yang kanan lebih sakit. Pastikan kaki kirinya ngehook ya, dan tinggal volume Anda diatur ditekukan kaki yang kanan ya. Jadi Anda paham ya di situ ya. Jadi kalau pengen tambah volumenya, kaki kanannya tinggal tambah turun. Tapi lututnya harus terbuka keluar. Jadi tangan Anda membantu si kaki kirinya tetap di traction. Jadi lutut kirinya dibantu oleh tangan kiri di traction terbuka. Jangan tambah dekat, tapi lututnya tambah dekat. Itu tidak akan kerasa apa-apa. Tambah dekat itu lututnya terbuka lebih jauh. Perutnya tambah jauh dari paha kiri, itu tambah terasa. Tambah turun itu tambah terasa, bukan tambah tidak terasa ya. Oke, cukup. Kembalikan lagi lurus. Sekarang adalah happy baby. Jadi happy baby telapak kakinya di tembok, lututnya dibuka ke samping kiri kanan. Tidak perlu dipegang oleh tangan, biarkan aja begini. Jadi telapak kakinya di tembok, lututnya buka keluar, Bu. Nah, begitu lututnya dibuka keluar, terasa kan? Lututnya tidak dibuka keluar, tidak terasa. Betul nggak? Lalu kemudian tinggal sesuaikan, apakah kakinya tambah turun apa enggak. Kalau tambah turun, tambah kerasa lagi. Dan pastikan di situ, pengertian jauhkan perut dari pahanya, dilakukan. Karena kalau enggak, perut sama pahanya ngegencet kan? Nah, semoga Anda paham ya. Semakin paham, yang aku cerewetkan sekali, jauhkan perut dari paha. Cukup, kembalikan lagi ke posisi awal. Anda lurus. Nah, rileks saja di sini, pejamkan mata. Jadi setelah seluruh rangkaian restoratif untuk mengembalikan semua otot-otot kakinya, sekarang biarkan kakinya hanya menggantung di tembok dan Anda pejamkan mata. Nah, bawalah pikiran Anda untuk mengalirkan darah, mengalirkan nafas dari puncak kepala, agar aliran darahnya mengalir ke bawah, mengalir ke pinggul Anda, mengalir ke bokong Anda, mengalir ke perut Anda, mengalir ke sendi, sendi inti Anda. Sehingga setelah semua latihan yang kita lakukan menggerakkan sendi kita, di posisi ini aliran darahnya dikembalikan ke sana untuk memberikan nutrisi dari semua gerakan-gerakan sendi yang tidak tadi kita lakukan. Coba rasakan itu dari dalam, sehingga Anda bisa merasakan bagaimana sendi-sendi pinggul Anda, otot-ototnya, tulang-tulangnya di sana. Berterima kasih sekali dengan posisi ini. Setelah mereka tadi berputar, meregang, dikontraksikan, sekarang diberikan aliran darah yang banyak di sini. Diberikan nutrisi yang banyak di sini. Kalau mereka bisa ngomong, mereka akan berterima kasih sekali. Nah, coba Anda mencoba merasakan mereka. Merasakan bagaimana mereka seperti berpesta pora, menikmati berbagai banyaknya aliran darah yang mengalir di sini. Jadi semua yang kita lakukan dalam gerakan kita atau dalam latihan yoga, bukan sekedar berpose, bukan hanya sekedar disuruh gurunya berpose, bukan sekedar meniru gerakan pose gurunya, tapi Anda ikut merasakan otot-otot Anda, tulang-tulang Anda, sendi-sendi Anda. Sehingga Anda akan lebih respect dengan gerakan Anda. Anda tidak akan memaksanya, Anda memberikan action yang cukup, memberikan latihan yang cukup. Karena action pun juga menentukan, seperti tadi kan aku cukup cerewet ya, kakinya jangan biarkan nganggur selama Anda mampu mengaktifkan kaki itu. Karena pada saat kaki itu nganggur, mereka akan jadi sengsara. Pada saat mereka action, pada saat mereka aktif, mereka itu pun juga lagi berolahraga. Jadi pada saat Anda bisa embody dengan semua kondisi mereka,
Anda akan bisa merasakan dengan lebih dalam. Sehingga Anda akan bisa melakukan semua pose Anda dengan lebih mindful. Jadi yoga itu bukan sekedar fisikal, tapi mindful practice. Di mana Anda merasakan dengan sebenarnya otot Anda, tulang Anda, lalu Anda pun juga bisa merasakan nafas Anda yang berdasarkan pikiran Anda melakukannya. Lalu berdasarkan pengetahuan Anda melakukannya. Dan tentunya dengan guidance gurunya juga ya. Dan di posisi relaksasi ini, rasakanlah mereka pun juga menjadi rileks kembali. Lalu perlahan mulailah menggerak-gerakkan jari-jari kakinya. Lalu secara perlahan tekuk lututnya, jadi telapak kakinya akan nempel di tembok dulu sejenak ya. Lalu pelan-pelan baru peluklah pahanya di dada Anda. Peluk erat, berterima kasih atas latihan, atas energi yang Anda dapatkan. Dan pastinya berterima kasih atas kerja mereka ya. Otot kaki, tulang kaki Anda yang tadi bekerja membantu semua latihan Anda. Sehingga hasilnya sekarang sudah Anda dapatkan. Lalu bergulinglah ke satu sisi. Dan pelan-pelan kembalilah ke posisi duduk Anda. Dan duduklah dengan menempel tembok. Jadi Anda akan rileks dengan punggungnya menempel tembok. Dan teruskan memejamkan mata. Sambil sejenak merasakan punggung yang lurus tertopang oleh tembok. Tapi tidak sepenuhnya nempel tembok ya. Hanya sekedar terpupong oleh tembok. Kembali yoga prop itu adalah hanya untuk mensupport Anda. Yang sepenuhnya memegang peranan penting adalah diri Anda. Prop adalah sekedar support Anda saja. Nah, rasakan kembali seluruh tubuh Anda yang sudah Anda kembalikan dengan seluruh energi yang sudah Anda dapatkan. Lalu secara perlahan mari kita gosok-gosok telapak tangan, alirkan energi yang banyak. Mulai melepaskan punggungnya dari temboknya, tapi dengan punggung yang tetap tegak. Lalu usapkan ke seluruh wajah. Telinganya dipijat ya, diusap-usap. Rasakan pijatan di telinga itu akan menyegarkan sekali. Aku tidak bisa karena aku pakai earpod ya. Lalu kemudian gosok-gosok lagi seluruh tangannya. Lalu usapkan ke bahu, ke dada. Lalu ke seluruh tubuh sampai ke telapak kaki Anda. Terutama kaki Anda ya. Spend sejenak tangan Anda memijat-mijat atau caressing kaki Anda sampai ke telapak kaki Anda. Lalu perlahan telapak tangannya bawa lagi di depan dada Anda. Dan tundukkanlah kepala Anda. Seluruh latihanku sudah berakhir di sini dan semua energinya sudah menjadi milikku. Aku bersyukur, aku berterima kasih. I start from my heart and I do with my heart. I bow to my heart because I respect my heart and I respect myself. Perlahan angkat kepala sambil kembali membuka mata dan teruskan. Namaste. Kenapa aku terselip ya? Terselip. Terima kasih. 2 jam. Hampir 2 jam ya. Maafkan aku memakan waktu Anda lebih. Ya. Harusnya dihitung 2 kelas ya. Gila hitungan pisan ya. Apa-apa, enak.